Baik, kita akan lakukan pemasangan kembali komponen-komponen yang tadi sudah kita bersihkan sesuai dengan urutannya. Biasanya yang pertama kita rakit itu di bagian puli sekunder. Setelah tadi kita bersihkan setiap permukaannya, kita akan beri lagi grease atau gomok pada bagian yang membutuhkan ya. Kemudian grease yang digunakan itu juga nggak sembarangan, melainkan memang ada grease khusus untuk bagian CVT ini. Seperti yang saya pegang sekarang, ini adalah grease spesial untuk bagian CVT untuk bagian puli sekunder. Nah, grease CVT ini biasanya dia lebih tahan panas dibandingkan grease biasa atau grease yang dipakai untuk bearing. Jadi ini memang hanya khusus untuk digunakan pada bagian CVT. Ya, kita oleskan dari bagian dalam sini. Lalu ya kita usahakan untuk bisa rata ya bagian dalam ini. Kita lumasi dengan grease-nya. Selanjutnya kita pasangkan pada bagian puli tetapnya ya. Nah, bagian yang kelihatan bersisa ini harus kita bersihkan lalu dimasukkan lagi ke bagian ulirnya ya. Kita ratakan lagi. Kemudian kita pasang pennya. Oke, kita pasangkan pen guide-nya 3 biji ya. Kemudian ditambahkan grease, kita ratakan lagi. Kemudian dipasangkan karet o-ringnya. Selanjutnya cover ataupun collar seal-nya ini kita pasangkan. Harus ditekan ya. Ini memang harus ditekan dengan kuat supaya rata permukaannya. Dan pastikan memang terpasangnya dengan rata. Kemudian sisa-sisa grease tadi harus kita bersihkan. Jangan sampai ada sisa atau malah nempel ke bagian pulinya. Karena ini bisa menyebabkan terjadinya slip pada bagian puli. Jadi kita harus bersihkan. Kalau perlu gunakan alkohol untuk membersihkannya. Kemudian kita pasang per CVT-nya. Kita pasang per CVT, lalu dipasangkan juga clutch carrier-nya. Kalau kita tidak menggunakan alat khusus untuk pemasang ini, ya mungkin bisa lakukan cara seperti yang saya lakukan, yaitu ya dibantu menggunakan kaki ya seperti yang saya lakukan sekarang. Karena ini pernya cukup keras. Hati-hati pada saat memasang seperti ini, bisa jadi dorongannya ini bisa tiba-tiba mengenai kita. Selanjutnya kita kunci kembali murnya. Kemudian di bagian puli primer kita bersihkan dulu permukaannya, kemudian ambil rollernya tadi, lalu kita letakkan kembali pada posisinya. Ya, ada 6 piece di sini. Selanjutnya penutupnya ya atau camnya tadi dan slider piece-nya kita pasangkan.
lalu ditutupkan ke bagian rumah lorelnya ini. Selanjutnya kita ambil bushing ya, kita pasangkan, kemudian kita pasangkan kembali pada bagian poros engkol seperti semula. Lalu kita akan pasangkan baltingnya. Nah, perlu kita ketahui pada bagian balting ini, di beberapa tipe motor sebenarnya ada tanda yang bisa kita lihat, yaitu arah putaran dari balting. Tapi di tipe motor yang kita sedang praktekkan ini tidak ada tanda panahnya, melainkan hanya huruf atau angka. Nah, patokan kita harus melihat arah huruf itu bisa terbaca dari depan, jadi nggak kebalik gitu. Kalau kebalik posisinya berarti baltingnya juga salah. Kita pasangkan, lalu tutupnya ataupun puli primer tetapnya ini kita pasangkan. Kita pastikan terpasang dengan baik ya, betul-betul duduk di bagian pulirnya. Kemudian pasang mur dan ringnya. Lalu bagian puli sekunder juga kita harus bersihkan lalu dipasangkan kembali. Ya, agak ditarik biasanya nih ya, karena baltingnya itu berada dalam posisi yang tinggi. Kita harus tekan dulu. Ya, kita dorong. Nah, selanjutnya lonceng close atau mangkuk close-nya kita pasangkan setelah kita bersihkan juga permukaannya. Kita pasang ring dan murnya, kita kunci kembali. Nah, mungkin di beberapa tempat urutan pemasangannya bisa saja kebalikan dari yang saya lakukan. Kita boleh aja masang yang belakang dulu atau di depan dulu, mana yang kira-kira lebih mudah dilakukan saja, silahkan, tidak ada masalah. Pastikan kita kunci dengan baik setiap murnya. Oke, selanjutnya kita akan tes setelah kemudiannya tadi kita pasang. Kita harus periksa dulu bagaimana kondisi hasil pemasangan kita, apakah ada hal-hal yang tidak sesuai atau suara-suara yang kita curigai tidak kita inginkan. Oke, jadi sepertinya setelah kita periksa tadi, kondisinya terlihat normal, tidak ada yang aneh dan suaranya juga masih wajar. Nah, kita tinggal pastikan apakah ada sisa kotoran atau apa yang ada di bagian pinggiran ini ya, perlu kita bersihkan kalau memang dibutuhkan. Ya, kalau memang kondisinya sudah aman, normal ya, pemasangan kita berarti sudah kita lakukan dengan baik. Terakhir, kita lanjutkan kembali memasang cover CVT-nya. Jadi demikianlah rangkaian penjelasan pada kelas Mahir Merawat dan Paham Cara Kerja Sistem CVT pada sepeda motor. Semoga dengan mengikuti kelas ini, rekan-rekan sekalian bisa lebih paham dan bisa mengaplikasikan apa yang telah dipelajari pada kelas ini. Terima kasih sudah mengikuti. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.